Langit mendung menggantung di atas kampus Universitas Tirta Langit. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah yang samar tercium dari balik jendela-jendela gedung perkuliahan. Di tengah hiruk-pikuk mahasiswa semester akhir yang mulai panik menghadapi skripsi, Adara justru melangkah santai ke dalam gedung perpustakaan pusat. Ia mengenakan hoodie abu-abu dan celana jeans belel. Rambut panjangnya dicepol asal-asalan. Di tangannya ada segelas kopi susu dingin yang baru dibeli dari kafe langganannya, semacam senjata wajib untuk bertahan di dunia akademik. Langkahnya ringan, tapi kepalanya berat. Tugas akhir yang sudah 2 minggu terbengkalai, menunggu diselesaikan. Tapi Adara, seperti biasa, lebih memilih menatap langit, atau mendengarkan playlist favorit ketimbang menulis teori-teori kaku. Ia memilih duduk di lantai 2, sudut favoritnya, sunyi, dekat colokan, dan pemandangannya menghadap langsung ke taman kampus. Laptop dibuka, dokumen Word dijalankan, playlist Spotify dimulai. Tapi baru 1 kalimat diketik, pikirannya sudah melayang entah kemana. Lalu datanglah dia. Kursi ini kosong, Adara mengangkat wajahnya. Seorang cowok berdiri di hadapannya. Tingginya sekitar 180 cm, mengenakan kemeja putih yang tergulung sampai siku dan celana jeans hitam. Ranselnya besar, penuh buku. Rambutnya sedikit acak-acakan, tapi terlihat rapi dengan cara yang aneh. Wajahnya serius, bahkan sedikit kaku. Tapi bukan tipe jutek, lebih ke tipe fokus dan pendiam. Adara hanya sempat mengangguk dan menjawab singkat, "Iya, silakan." Cowok itu langsung duduk tanpa basa-basi, mengeluarkan laptop dan mulai mengetik cepat. Dalam 5 menit, meja mereka sudah berubah jadi pusat aktivitas akademik. Buku-buku berserakan, charger menjuntai, dan sesekali terdengar suara gumaman pelan dari mulutnya. Adara mencoba fokus kembali ke tulisannya, tapi perhatiannya terus saja terganggu. Bukan karena cowok itu berisik, justru sebaliknya, dia terlalu tenang. Menarik, misterius. Di sela-sela istirahat, mata Adara melirik ke arah nama tak yang tergelincir dari salah satu buku si cowok. Bagas R. Nama yang terdengar familiar. Mungkin dari daftar peserta seminar, atau dari akun Twitter kampus yang pernah viral gara-gara kutipan tulisan. Waktu berlalu. 1 jam. 2 jam. Kopi Adara sudah tinggal es batunya, playlist sudah habis 3 kali shuffle, dan dokumen skripsinya baru bertambah. 1,5 paragraf. Sementara cowok di sebelahnya sudah mengetik berlembar-lembar, sesekali mencatat di buku kecil. Hingga akhirnya, saat Adara menghela napas panjang dan mulai berkemas, suara cowok itu terdengar lagi. "Lo sering kesini ya?" Adara menoleh, sedikit terkejut. "Hah? Iya, kadang. Kalau lagi dikejar deadline." "Gue juga, tapi biasanya di pojokan belakang. Hari ini penuh." Adara tersenyum kecil. "Kebetulan pojokan ini juga udah gue klaim dari semester 2. Bagas tertawa singkat. Pertama kalinya dia terlihat lebih rileks. "Nama lu siapa?" "Adara." Bagas mengangguk. "Gue Bagas, teknik informatika." "Sastra," jawab Adara sambil mengangkat gelas plastik kosong. "Tapi kopi gue teknis banget." Mereka tertawa kecil. Lalu terdiam sejenak, bukan karena canggung, tapi karena nyaman. Sebelum pergi, Adara memberanikan diri bicara. "Thanks, udah nggak berisik. Lo pengetik tercepat yang pernah duduk satu meja sama gue." Bagas tersenyum. "Dan lo pendengar musik paling ekspresif yang pernah gue lihat di perpus." Adara tertawa pelan, lalu melangkah pergi. Tapi hatinya entah kenapa terasa hangat. Langit di luar jendela mulai terang. Awan mendung perlahan tersingkir oleh semburat biru. Dan di antara lembaran tugas dan tumpukan buku, sebuah pertemuan kecil telah membuka pintu ke cerita yang tak disangka. Minggu berikutnya, suasana kelas sastra modern penuh dengan desahan frustasi. Dosen mata kuliah analisis teks multikultural baru saja mengumumkan tugas kelompok besar yang akan menjadi penilaian akhir semester. Adara sudah pasrah akan berkelompok dengan teman-teman sejurusannya seperti biasa. Namun takdir berkata lain. Kelompok 2, Adara Rahmadani, Bagas Rinaldi, Farah Yuliana, dan Dito Alamsyah. Adara membeku. Nama itu Bagas Rinaldi. Cowok perpustakaan, cowok serius. Cowok yang diam-diam membuatnya menulis puisi di aplikasi Notes. Setelah kelas selesai, mereka berkumpul di pojok lorong. Farah dan Dito mulai membagi tugas. Farah tipe ketua alami. Terorganisir, penuh catatan warna-warni, dan suaranya cepat. Dito santai, tapi cerdas. Sementara Bagas, diameter mengangguk sesekali, lalu menatap Adara yang juga hanya berdiri dengan senyum kecil. "Gimana kalau ngerjain bareng di akhir pekan?" Farah menawarkan.
Di perpus atau kafe kampus? Gue sih oke, kata Dito. Asal jangan pagi-pagi banget aja. Sabtu jam 2, Bagas akhirnya bicara. Semua setuju. Sabtu, 14.13 WIB. Di kafe kampus bernama Latte dan Lift, Adara duduk di pojok sambil memandangi pintu masuk. Dia datang lebih dulu, membawa laptop, buku catatan, dan harapan. Bagas datang beberapa menit kemudian. Tidak pakai ransel besar seperti biasanya, hanya tote bag hitam dan laptop tipis. Ia mengenakan jaket abu-abu yang sederhana, dan untuk pertama kalinya, Adara merasa dia terlihat lebih seperti manusia, bukan robot akademik. Lo duluan, sapa Bagas, menarik kursi. Adara tersenyum. Biasanya gue telat. Mereka mulai membuka dokumen tugas, berdiskusi tentang pembagian tema dan analisis teks. Farah dan Dito belum datang, katanya terjebak di jalan. Dan entah bagaimana, diskusi mereka berbelok arah. Kenapa lo pilih teknik informatika? Tanya Adara sambil menyeruput kopinya. Karena gue suka logika, struktur, segala hal yang bisa dipetakan. Bagas menatap layar laptopnya, lalu menoleh. Tapi akhir-akhir ini, gue sering nulis puisi. Adara menoleh cepat. Lo bercanda? Serius? Lo kelihatan kayak tipe orang yang ngetik laporan 50 halaman tanpa tipu. Bagas tertawa kecil. Gue juga kaget sih, mungkin karena kadang perasaan gak bisa disusun sestruktur logika. Adara terdiam. Kalimat itu menampar hatinya. Dalam, jujur, dan entah kenapa terasa sangat personal. Mereka terus berbicara tentang musik, buku favorit, film yang mereka anggap overrated, bahkan kenangan masa SMA yang bikin geli. Farah dan Dito akhirnya datang, telat 1 jam, dan langsung dibombardir tumpukan ide dari mereka berdua yang sudah terlalu kompak untuk pertemuan pertama. Sore itu berlalu cepat. Saat mereka berpisah di halte kampus, Bagas tiba-tiba berkata, "Lo enak diajak ngobrol." Adara tersenyum. "Lo juga. Gua kira lo bakal kaku dan cuman ngomongin coding. Gua bisa juga ngomongin kopi." Adara tertawa. Kopi sama puisi, kombinasi yang cukup romantis. Bagas tidak membalas. Tapi senyum kecilnya bertahan lama, bahkan sampai ia naik bus kampus dan duduk sendiri di deretan kursi paling belakang. Adara menatap langit senja yang mulai berubah jingga. Hatiku, pikirnya, mulai terasa lain. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh tanpa permisi. Sesuatu yang hangat dan tak terencana. Adara duduk di balkon kosannya malam itu, membolak-balik buku catatan sambil menatap langit yang penuh bintang. Di tangannya, secangkir coklat hangat masih mengepul. Tapi pikirannya entah kemana, atau tepatnya, ke siapa? Bagas. Ada sesuatu dari cowok itu yang membuatnya sulit berhenti memikirkan. Ketika mereka bersama dalam kelompok, Bagas begitu rasional, efisien, dan tegas. Tapi saat hanya berdua, Adara bisa melihat sisi lain. Sisi yang lebih tenang, hangat, bahkan canggung. Ia membuka chat terakhir mereka. Bagas. Thanks udah bantu tadi. Presentasi kita tinggal finalisasi aja. Adara. Sip, lo mau nulis bagian analisis teksnya? Kayaknya gaya tulisan lo keren deh. Bagas. Iya deh. Boleh nanti sekalian gue tunjukin beberapa tulisan lama gue juga, kalau lo nggak bosan baca puisi. Adara tersenyum. Cowok coding yang nulis puisi. Jarang-jarang. Hari Minggu, 10 Maret. Waktu Indonesia Barat Adara datang ke kafe Muda and Cerita, tempat janji temu mereka untuk menyelesaikan bagian akhir tugas. Kali ini bukan rame-rame, hanya mereka berdua. Saat Adara masuk, Bagas sudah duduk di pojok mengenakan jaket hitam dan celana bahan santai. Di mejanya ada 2 buku. Satu bertema analisis budaya digital dan satu lagi kumpulan puisi tipis bersampul hitam polos. Adara duduk perlahan, penasaran. Itu tulisan lo? Bagas mengangguk pelan. Iseng sih, gue nggak pernah kasih ke orang. Dengan ragu-ragu, dia mendorong buku puisi itu ke arah Adara. Adara membuka halaman pertama. Tulisannya rapi, huruf cetak tangan, seperti ditulis dengan penuh perasaan. Aku menulis, bukan untuk didengar, tapi untuk tetap waras, saat dunia tak bisa kutaklukkan dengan logika. Ia terdiam. Matanya melompat ke halaman lain, lalu ke halaman berikutnya. Semuanya bernuansa personal, tentang rindu, kehilangan, dan kesepian. Ada satu puisi yang membuatnya terdiam paling lama. Ibu, maaf aku pulang selalu terlambat. Aku masih sibuk membuktikan diri, padahal pelukmu yang paling kutunggu setiap hari. Adara menatap Bagas. Ini, tentang ibu lo? Bagas mengangguk pelan, lalu menatap keluar jendela.
Gue dibesarkan sama ibu sendirian. Bapak pergi waktu gue 7. Ibu kerja keras banget, sakit-sakitan juga. Gue kuliah sambil ngurusin banyak hal di rumah. Tapi ya, gue nggak pernah cerita ke siapa-siapa soal itu. Suasana jadi hening. Tapi bukan hening yang canggung. Lebih ke hening yang mengikat. Seolah ada benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka. "Lu kuat, Gas," kata Adara pelan. "Tapi nggak salah kok kalau sesekali lu pengen didengerin." Bagas tersenyum kecil. "Mungkin itu sebabnya gue nulis puisi." Adara menutup buku itu pelan. Lalu berkata, "Kalau lu nggak keberatan, gue pengen baca semuanya. Tapi bukan sebagai tugas, sebagai teman." Bagas menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, matanya tidak terlihat dingin. Justru sebaliknya, penuh rasa. "Kalau lu temen, berarti gue boleh minta lu bacain salah satunya?" Adara tertawa. Sekarang? Adara memilih satu halaman secara acak, lalu membacanya dengan suara pelan, lembut, nyaris seperti doa. "Ada yang diam-diam kutunggu, di antara halaman buku dan sisa kopi pagiku. Bukan kabar, bukan jawaban, tapi tatapan yang menenangkanku tanpa alasan." Selesai membaca, Adara menunduk. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Dan Bagas menatapnya seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu penting. Mereka tidak berkata apa-apa setelah itu. Tapi di dalam dada keduanya, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya tentang tugas, bukan hanya tentang puisi, tapi tentang rasa yang mulai tumbuh, pelan-pelan. Dari hal-hal paling sederhana, Adara duduk sendirian di taman kampus, di bangku kayu yang menghadap ke kolam ikan. Laptop terbuka di pangkuannya, tapi kursor berkedip-kedip di layar tanpa satupun kata yang tercetak. Di tangan kanannya, ada buku puisi Bagas, yang kini sudah mulai lusuh, karena sering ia baca ulang. Sudah 2 minggu sejak hari di kafe itu. Sejak ia membaca puisi Bagas dengan suara lirih dan menunduk karena jantungnya berdegup terlalu kencang. Sejak Bagas memandanginya, seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi urung keluar. Dan sejak hari itu pula, Adara tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan. Di sisi lain kampus, Bagas mengetik cepat di ruang kerja perpustakaan digital, tempat magangnya sebagai asisten riset. Tapi kali ini bukan laporan riset yang ia kerjakan, melainkan draft email yang telah ia hapus dan ketik ulang 5 kali. "Adara, lu sibuk akhir pekan ini? Gue mau ngajak ngobrol soal..." Delete. "Gue pengen ngobrol. Bukan soal tugas, tapi soal kita." Delete. "Minggu sore, kopi lagi?" Send. Ia menatap layar, menunggu. Lalu notifikasi masuk. "Adara, minggu sore boleh. Tapi jangan di kafe ya. Kayaknya kita butuh tempat lebih tenang." Bagas mengerutkan alis. "Lebih tenang? Apakah ini pertanda baik atau buruk?" Minggu sore, 16.010, waktu Indonesia Barat. Taman belakang gedung Fakultas Seni. Tempat itu sepi. Hanya ada suara gemercik air mancur kecil dan kicauan burung yang sesekali terdengar. Adara datang lebih dulu, duduk di atas selimut piknik kecil yang ia bawa sendiri. Di sampingnya ada termos kopi dan 2 gelas plastik. "Lo niat banget," kata Bagas saat tiba. "Kagum." Adara tersenyum. "Gue udah lama pengen piknik, tapi nggak pernah nemu waktu. Mumpung ada alasan." Bagas duduk di sampingnya. Mereka minum kopi sambil berbincang soal skripsi masing-masing. Tapi lama-kelamaan, obrolan itu surut, berganti diam. Bukan karena kehabisan kata, tapi karena masing-masing tahu. Ada hal lain yang sedang menggantung di udara. Adara, Bagas. Mereka bicara bersamaan. Lalu tertawa pelan. "Lo dulu," kata Adara. Bagas menunduk, menatap rumput. Tangannya bermain-main dengan tutup gelas kopi. "Gua nggak tahu ini apa, tapi setiap kali lo cerita, ketawa, atau bahkan diem, gua ngerasa pengen terus ada di situ." Adara diam. "Gua takut sih. Takut ini cuma karena kita sering bareng. Takut ini cuman fase. Tapi juga takut kalau nggak jujur, nanti nyesel." Sunyi. Angin sore berembus pelan. Adara menatap mata Bagas. "Gue juga takut," Bagas menatap balik. "Tapi kadang, takut itu tandanya sesuatu itu penting." Mereka saling menatap lama, sangat lama, sampai akhirnya Bagas mengulurkan tangan. Bukan menggenggam, hanya menyentuh jari Adara, pelan, seolah meminta izin. Dan Adara tidak menarik tangannya. Hari itu tidak ada deklarasi cinta, tidak ada pelukan dramatis. Hanya 2 orang yang sedang belajar jujur pada diri sendiri. Tentang rasa yang tumbuh, tentang perasaan yang, akhirnya, tak bisa lagi disembunyikan di balik skripsi dan canda tugas,
Awal bulan Mei datang bersama musim hujan yang mulai sering turun tanpa aba-aba. Langit kampus mendung hampir setiap hari, dan udara mulai terasa lembab. Payung jadi benda wajib di dalam tas mahasiswa. Begitu pula rasa lelah menjelang masa sidang akhir. Adara duduk di kantin fakultas dengan tatapan kosong. Di depannya, semangkuk mie ayam yang sudah dingin. Grup WhatsApp tugas kelompok kembali ramai. Farah, Dito, dan Bagas sedang membahas finalisasi presentasi untuk seminar minggu depan. Tapi Adara tidak ikut nimbrung. Sudah 3 hari ini ia agak menjauh. Bukan karena marah, bukan karena bosan, tapi karena takut. Sejak piknik minggu lalu, sejak jari mereka bersentuhan dan mata saling menatap tanpa kata, hubungan mereka berubah. Tapi tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Tidak ada kejelasan. Hanya percakapan singkat, senyum lewat chat, dan sapa basa-basi. Adara mulai merasa bingung. Apa yang sedang mereka jalani ini? Sementara itu, di sisi lain kampus, Bagas baru saja keluar dari lab fakultas setelah lembur revisi skripsi bersama dosennya. Matanya lelah, pikirannya kusut. Ia mengecek ponsel, belasan pesan di grup, tapi tidak ada chat dari Adara. Ia mengetik cepat, "Bagas, lo udah siapin bahan buat presentasi? Kalau lo sibuk, gue bisa bantu finalin bagian lo." Dibaca, tapi tak dibalas. Bagas menghela napas panjang. Sejak piknik itu, ia ingin bicara lagi. Menyusun keberanian untuk memberi kepastian. Tapi ia juga dikejar tenggat skripsi, tekanan rumah, dan kecemasan yang datang diam-diam. Hari Sabtu, 1 hari sebelum presentasi, langit gelap, hujan turun deras. Adara berdiri di teras gedung fakultas dengan jas hujan setengah dikenakan. Di tangannya, flash disk berisi materi presentasi yang sudah final. Ia menghubungi Bagas, "Adara, gua titip flash disk ke lo, ya. Gua nggak bisa lanjut ngumpul bareng tim hari ini." Bagas, "Lo, kenapa? Lo nggak apa-apa?" Adara, "Gue cuman butuh sendiri." Beberapa menit kemudian, Bagas muncul di depan fakultas, basah kuyup karena menolak pakai payung. Ia berdiri di hadapan Adara, menatap langsung. "Kenapa lo ngejauh?" Adara diam, lalu menjawab, "Karena gue bingung, Gas. Lo bikin gue ngerasa penting, tapi lo nggak pernah bilang apa-apa." "Gue pikir lo tahu," kata Bagas pelan. "Tahu itu beda sama yakin," jawab Adara. "Gue nggak butuh isyarat, gue butuh kejelasan." Mereka terdiam, hujan makin deras. "Gue takut, Dar," Bagas akhirnya mengaku. "Takut kalau gue deketin lo lebih jauh, lo malah ngerasa terbebani. Hidup gue nggak ringan. Ibu gue sakit, kerjaan magang numpuk, skripsi belum kelar. Gue belum siap buat bikin janji." Adara menatapnya, mata mulai berkaca. "Gue nggak butuh janji, Gas. Gue cuma pengen tahu posisi gue di hidup lo. Teman? Lebih? Atau cuma kebetulan di tengah deadline?" "Oh," Bagas terdiam. "Lama." Dan itulah yang menyakitkan, diamnya. Adara akhirnya menyerahkan flash disk itu, lalu melangkah mundur. "Kalau lo udah tahu jawabannya, kabarin. Tapi jangan kasih kode. Gue udah terlalu capek nebak-nebak." Ia berjalan pergi di tengah hujan deras, tanpa menoleh. Bagas berdiri diam di bawah guyuran air. Tidak mengejar, tidak berkata apa-apa. Dan begitulah, untuk sementara waktu, jarak tumbuh di antara mereka. Bukan karena kebencian, tapi karena ketidakberanian menyebut nama perasaan yang selama ini hanya dipendam. Hari-hari setelah hujan itu terasa sunyi. Bukan karena kampus jadi sepi, justru sebaliknya, suasana dipenuhi hiruk-pikuk mahasiswa yang berlomba menyelesaikan revisi, seminar, dan sidang. Tapi bagi Adara, semuanya terasa hampa. Ia tetap datang ke kelas, menyapa teman, tertawa seperlunya. Tapi ada ruang kosong di dadanya yang tidak bisa diisi siapapun. Ruang itu berbentuk seseorang, Bagas. Senin pagi, ruang sidang fakultas. Adara duduk di barisan tengah, menyimak presentasi kelompok lain. Ia berhasil mempertahankan wajah tenangnya, walau di dalam, ia terus berharap sesuatu akan berubah. Setelah pertengkaran di bawah hujan itu, Bagas belum menghubunginya lagi. Tidak ada chat, tidak ada tanda. Kelompok mereka dijadwalkan presentasi siang hari. Farah dan Dito datang lebih dulu, ceria seperti biasa. Bagas baru muncul saat giliran mereka dipanggil. Adara nyaris tak percaya ketika melihatnya. Rambutnya basah karena habis kehujanan, jaketnya lusuh, tapi ada satu hal yang berbeda, wajahnya. Ada ketegangan, tapi juga tekad. Mereka berdiri di depan kelas. Adara memulai presentasi dengan suara mantap. Farah menjelaskan hasil analisis, Dito menyambung dengan humor khasnya, dan terakhir Bagas, yang biasanya serius dan datar,
kali ini berbicara dengan nada yang berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Setelah presentasi selesai dan semua kelompok dibubarkan, Adara bergegas hendak keluar kelas. Tapi langkahnya tertahan ketika suara itu memanggil. Adara, ia menoleh. Bagas berdiri di belakang, napasnya sedikit tercekat. Gue tahu gue telat, tapi sekarang gue siap. Adara terdiam. Di lorong yang ramai dengan mahasiswa, suara mereka seolah mencuat sendiri. Gue nggak bisa janji hidup gue bakal gampang. Tapi gue pengen jalanin ini bareng lo. Bukan cuma sebagai teman, bukan cuma rekan tugas. Tapi sebagai seseorang yang pengen lo ada di tiap halaman cerita hidup gue. Adara mengatupkan bibir. Matanya panas. Gue nggak butuh janji yang manis, Gas. Ia melangkah maju, lebih dekat. Gue cuma butuh seseorang yang jujur, dan lo baru aja lakuin itu. Bagas menghela napas lega. Gue juga bawa sesuatu. Ia mengeluarkan buku kecil dari tasnya, buku puisi yang sama. Di halaman terakhir, tertulis dengan tulisan tangan. Kalau kamu membaca ini, dan masih mau tetap di sini, maka izinkan aku berhenti menulis tentang kehilangan. Adara tersenyum. Berarti sekarang kamu nulis tentang apa? Bagas menatapnya, tersenyum malu. Tentang harapan. Tentang kamu. Malam harinya, di balkon kos Adara. Ia menatap langit yang bersih setelah hujan. Di pangkuannya, laptop terbuka. Tapi bukan untuk tugas, melainkan untuk menulis puisi baru yang tak lagi sendu. Musim hujan mulai berganti. Matahari kembali sering muncul, dan langit kampus kembali biru cerah seperti lukisan pagi yang disukai Adara. Udara menjadi lebih hangat, dan begitu juga hati dua orang yang selama ini menyimpan banyak hal diam-diam. Hari-hari Adara dan Bagas berubah, tidak lagi saling menebak, tidak lagi saling diam. Kini mereka saling hadir. Bukan secara berlebihan, bukan seperti pasangan sinetron yang melekat setiap saat, tapi dalam cara-cara kecil yang terasa berarti. Seperti Bagas yang kini selalu muncul lebih awal di kelas, dan tanpa perlu berkata banyak akan menarik kursi kosong di sebelahnya untuk Adara. Atau Adara yang secara rutin menyelipkan post-it berisi kutipan puisi favorit di buku catatan Bagas. Jalan pulang selalu ada, asal ada kamu di ujungnya. Bagas tidak selalu membalas dengan kata-kata, tapi ia menyimpannya. Semua post-it itu kini menempel rapi di balik layar laptopnya. Suatu hari di studio kampus, mereka duduk berdampingan, sama-sama sibuk dengan revisi akhir skripsi. Adara mengetik dengan wajah serius, dan Bagas sibuk memperhatikan Adara dari balik layarnya. "Kenapa lo ngelihatin gue terus?" tanya Adara, tanpa menoleh. "Gue mikir, gimana bisa orang kayak lo masih sempet khawatirin gue padahal urusan lo sendiri juga banyak banget," kata Bagas pelan. Adara tersenyum. "Karena lo juga selalu ada, bahkan pas gue nggak minta." Senyap sebentar. Lalu Bagas bertanya hati-hati, "Dar, lo percaya nggak? Kita bisa bareng terus bahkan setelah skripsi selesai?" Adara berpikir sejenak, lalu menjawab, "Gue nggak percaya takdir, Gas. Tapi gue percaya usaha. Selama lo dan gue masih saling milih setiap harinya, kenapa nggak?" Hari Minggu, di toko buku bekas langganan Adara. Mereka jalan berdua, sesekali saling tunjuk buku aneh, tertawa bareng, dan ribut soal siapa yang bayar kopi hari itu. Di sudut toko, Adara menemukan satu buku tua berjudul Langit dan Kata-Kata. "Cocok buat lo," katanya sambil menyerahkan ke Bagas. "Lo tahu nggak?" jawab Bagas sambil membaca bagian belakang. "Langit selalu ngingetin gue sama lo." Adara terkekeh. "Kenapa?" "Karena sama kayak lo, kadang tenang, kadang bikin gue bingung, tapi selalu bikin gue pengen lihat terus." Adara pura-pura mendengus kesal, tapi mukanya memerah. Beberapa minggu kemudian, setelah sidang selesai, Adara dinyatakan lulus dengan nilai A. Bagas juga. Mereka saling peluk sebentar di luar ruang sidang, di tengah riuh teman-teman yang juga merayakan kelulusan. Hari itu langit cerah, sangat cerah, dan di tengah ramainya ucapan selamat, Adara dan Bagas hanya saling pandang, seolah dalam diam mereka berkata, "Perjalanan baru kita mulai sekarang." Setelah kelulusan yang penuh sukacita, dunia nyata mulai mengetuk pintu mereka. Adara dan Bagas sadar, perjalanan setelah kampus tidak akan semudah saat mereka melewati hari-hari penuh tawa dan perjuangan skripsi bersama. Minggu pertama setelah wisuda, Adara menerima tawaran kerja di sebuah penerbitan buku independen di kota lain. Posisi itu adalah impian kecilnya sejak lama, menjadi editor yang bisa membantu karya-karya penulis baru berkembang. Sementara itu, Bagas mendapat peluang magang di perusahaan teknologi startup yang sedang naik daun, berlokasi di kota yang sama, tapi dengan jadwal kerja yang sangat padat dan penuh tekanan. Malam itu, mereka duduk di taman kampus.
Untuk terakhir kalinya sebelum mulai hidup baru yang menuntut keputusan besar. Adara membuka percakapan, suaranya pelan tapi tegas. Gas, kita harus ngomong soal ini. Bagas mengangguk menatap langit yang mulai gelap. Kita harus jujur soal jalan masing-masing dan gimana kita bisa tetap bareng di tengah itu semua. Adara menarik nafas dalam. Gue mau ke kota baru. Itu kesempatan yang enggak boleh gue lewatin. Tapi gue juga enggak mau jauh dari lo. Bagas menghela napas. Gue juga dapat kerjaan yang berat, Gas. Kadang kerjaan bakal nyita waktu gue lebih banyak dari yang gue bayangin. Mereka saling pandang. Jadi, gimana, Dar? Mereka mulai merancang sebuah rencana. Dengan teknologi dan niat kuat, mereka berdua sepakat untuk mencoba menjalani hubungan jarak jauh. Tapi ada satu aturan utama. Komunikasi jujur dan usaha yang sama dari kedua pihak. Mereka tahu ini bukan perkara mudah. Ada ketidakpastian, godaan, dan mungkin kesepian. Tapi mereka juga tahu, jika mereka sudah bisa melewati ujian skripsi dan keraguan hati, maka tantangan ini bukan tanpa harapan. Seiring hari berlalu, rencana itu semakin nyata. Mereka mengatur jadwal video call rutin, mengirim pesan singkat penuh perhatian, dan sesekali saling mengirim buku dan surat tangan. Kenangan kecil yang mempererat ikatan. Meski tak lagi sesering dulu bertemu, cinta mereka tetap tumbuh, disiram oleh komitmen dan harapan. Pada akhirnya, di bawah langit biru yang sama, mereka berdua menatap masa depan dengan keyakinan. Ini bukan tentang jarak, kata Bagas suatu malam, tapi tentang seberapa besar kita mau berjuang. Adara tersenyum. Langit biru kita mungkin jauh berbeda sekarang, tapi aku yakin kita tetap bisa melihatnya bersama. 4 bulan sejak Adara pindah. 3 bulan sejak Bagas mulai kerja. 2 minggu sejak video call terakhir mereka. Dan 1 minggu penuh, Adara tidak menerima pesan apapun darinya. Jarak yang tadinya terasa, bisa dijembatani, mulai menjelma jadi tembok. Waktu mereka kini berjalan di ritme berbeda. Adara dengan deadline naskah, Bagas dengan presentasi dan revisi coding yang tak kunjung henti. Dan seperti gelombang yang datang diam-diam, rindu pun tiba. Hari Sabtu sore, di apartemen kecil Adara. Ia duduk di tepi jendela, menatap langit kelabu. Di tangannya, secangkir kopi dingin. Di ponselnya, chat terakhir dari Bagas seminggu lalu. Lagi hektik banget, nanti gua kabarin ya. Tapi nanti ban itu tak pernah datang. Adara mulai bertanya-tanya. Apakah semuanya masih sama? Apakah perjuangan mereka masih sepadan? Ia mengetik pesan, lalu menghapus. Mengetik lagi. Hapus lagi. Rindu memang aneh. Ia bisa menyesakkan dan membungkam sekaligus. Sementara itu, di kantor Bagas. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Kantor sudah sepi, hanya lampu layar laptop yang menyala. Bagas menatap presentasi yang belum selesai, lalu melihat notifikasi di ponsel. 2 chat tak terbaca dari Adara. Ia mengusap wajah, lelah. Bukan karena tak peduli, tapi karena dunia nyatanya mulai mengguncang prioritas. Ia merasa bersalah, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Kadang cinta bukan soal perasaan saja, tapi soal tenaga. Dan itu yang kini ia kehabisan. Malam itu, Adara akhirnya mengirim pesan. Kalau kamu masih sayang, tolong bilang. Kalau kamu sudah lelah, tolong jujur. Karena aku nggak mau jadi yang selalu menunggu tanpa tahu apa-apa. Pesan itu terbaca, tapi tak langsung dibalas. Keesokan harinya, suara panggilan video masuk. Adara nyaris ragu menjawab, tapi ia tekan accept. Wajah Bagas muncul, kusut, mata sembab. Maaf. Suaranya serak. Bukan karena gue nggak peduli, tapi karena gue takut jujur. Gue ngerasa gagal. Kerjaan gue nyita semua waktu dan energi. Gue takut lo ngerasa dilupain. Gue takut ngecewain lo. Adara menatapnya. Tenang. Lo nggak harus sempurna, Gas. Gue cuma pengen jadi bagian dari hidup lo. Bukan penghalang, tapi tempat pulang. Tapi buat itu, gue juga perlu kejelasan. Bukan sekadar harapan. Bagas mengangguk, mata berkaca-kaca. Gue nggak akan minta lo nunggu terus. Tapi kalau lo masih percaya sama kita, gue mau coba lagi. Lebih baik, lebih jujur, lebih hadir. Adara menatap layar, senyum kecil muncul. Kalau gitu, ayo kita jalanin lagi, pelan-pelan, tapi sama-sama. Setahun berlalu sejak hari pertama Adara meninggalkan kota kampus. Setahun penuh naik turun emosi, rindu yang datang dan pergi, waktu yang kian langka, dan jarak yang tak pernah benar-benar bersahabat. Namun di antara semua itu, satu hal tetap sama. Mereka masih di sini. Masih saling menyebut nama satu sama lain di akhir hari. Masih bertukar cerita, meski kadang tertunda. Masih berjuang,
meski tak lagi setiap hari romantis. Hubungan mereka tak sempurna, tapi nyata. Dan nyata itu cukup. Akhir pekan itu, langit kota kampus biru sekali. Adara kembali. Ada undangan reuni kecil dari angkatan mereka. Tapi lebih dari itu, ada janji yang ingin ia tepati. Bertemu Bagas, di tempat segalanya dimulai. Ia tiba di kampus sore hari. Langit cerah, matahari keemasan menyapu bangunan-bangunan tua yang dulu akrab. Ia melangkah ke taman belakang perpustakaan. Tempat mereka sering duduk berdua, tempat pertama kali Bagas menyelipkan puisi di bukunya. Dan di sana berdiri Bagas, dengan senyum gugup, dengan setangkai bunga kecil di tangan. "Lo datang," katanya pelan. "Karena gue janji," jawab Adara. Mereka duduk di bangku kayu yang dulu, membiarkan hening mengisi celah kata-kata. Tapi kali ini, bukan hening yang canggung, melainkan damai. Bagas membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map coklat lusuh. "Gue udah resign 2 minggu lalu." Adara terkejut. "Kenapa?" "Karena gue akhirnya tahu apa yang gue cari. Bukan cuma kerjaan, tapi hidup yang gue pengen jalanin. Dan lo salah satu alasannya." Ia menyodorkan map itu. Di dalamnya, proposal usaha kecil. Platform digital untuk literasi remaja. Ide lama Bagas yang selama ini tertunda. "Gue pengen bangun ini. Di kota ini." Deket lo Adara menahan napas. "Dan kalau lo mau," lanjut Bagas, "gue pengen kita mulai nulis ulang cerita kita. Bukan dari awal, tapi dari halaman baru." Beberapa bulan kemudian, sebuah toko kecil berdiri di pinggiran kota kampus. Namanya Langit Biru, sebuah kafe sekaligus ruang baca. Di dalamnya, rak-rak buku, kopi yang harum, dan meja kayu tempat sepasang anak muda duduk berdampingan. Adara mengurus bagian editorial dan literasi. Bagas mengurus pengelolaan teknis dan program. Hubungan mereka tetap sederhana, tapi penuh rasa. Mereka bukan lagi 2 mahasiswa yang takut masa depan. Mereka kini adalah 2 orang yang memilih berjalan bersama, apapun yang terjadi. Di salah satu dinding toko itu, tergantung lukisan langit. Di bawahnya, tertulis kutipan, "Kalau langit adalah awal dari semua, maka biarlah kita jadi senja yang menutupnya dengan hangat." Beberapa tahun kemudian, toko itu berkembang. Langit Biru dikenal sebagai ruang aman bagi pemuda-pemudi yang ingin tumbuh lewat kata. Di hari peresmian cabang keduanya, Adara mengenakan gaun biru lembut, dan Bagas, dengan jas kasual dan tangan yang gemetar, berlutut di depan banyak orang. "Dari semua halaman yang pernah gue baca, lo tetap jadi bab terbaik gue." Dan di tengah tepuk tangan, Adara mengangguk, matanya berkaca-kaca. Langit sore hari itu bersih, seperti dulu, seperti sekarang, seperti masa depan mereka yang baru dimulai.